mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sekali lagi terima kasih untuk kesempatan kami boleh berkumpul sebagai keluarga di dalam Engkau. Kami boleh bernyanyi, memuji Tuhan, kami boleh berdoa bersama-sama, dan saat ini kami ingin sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah sekali lagi Allah Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami, yang berbicara kepada masing-masing kami melalui penguraian firman Tuhan yang terbatas, biarlah boleh Kau pakai untuk boleh menjadi berkat bagi setiap kami, ya Tuhan. Sehingga hidup kami boleh semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau, dan semakin mengikuti Engkau. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini tema kita adalah Mesias dari Allah, dan firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 9 ayat 18 sampai 25. Lukas pasal 9 ayat 18 sampai 25. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Pengakuan Petrus dan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, yang lain lagi mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu dengan keras Yesus memperingatkan mereka supaya jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Ia berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus berkata kepada mereka semua, jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu sebagian kita di sini pernah mengalami namanya jatuh cinta, ya Bapak Ibu ya. Jatuh cinta bagaimana rasanya Bapak Ibu? Ya, ada lagu bilang berjuta rasanya ya. Ada yang bilang jatuh cinta berjuta rasanya, siang malam terbayang wajahnya ya. Bagaimanapun penampilannya tetap manis ya. Terus kalau dia jauh tapi rindu begitu ya. Tapi kalau dia dekat salah tingkah begitu ya. Jadi intinya orang yang sedang jatuh cinta itu berharap dan ingin ya dia itu bisa ditanggapi cintanya ya, ingin bisa diakui keberadaannya ya. Dan intinya orang yang sedang jatuh cinta ingin bisa dikenal ya. Ingin bisa dikenal ya oleh orang yang dicintainya. Dia pengen orang yang dicintai itu bisa mengenal dia, bisa menanggapi dia, membalas cintanya ya. Saya melihat hal serupa ini juga yang bisa jadi ada di perikop ini begitu ya. Karena kita tahu Yesus adalah seorang guru, seorang Tuhan dan juga seorang sahabat ya bagi murid-muridnya yang sangat mengasihi murid-muridnya begitu ya. Maka setelah beberapa waktu lamanya murid-muridnya mengikutinya dan bersamanya, Yesus tentu ingin ya murid-muridnya itu bisa mengenalnya itu dengan baik gitu ya. Dan juga bisa mengenalnya dengan personal atau pribadi. Jadi Yesus ingin dikenal dengan benar dan personal oleh murid-muridnya. Saya melihat perikop ini berbicara tentang ini ya Bapak Ibu sekalian. Dan hal inilah akan kita renungkan malam ini ya Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama Yesus ingin dikenal oleh murid-muridnya. Ya. Hal ini saya lihat bisa kita
baca tadi dari bagian kita, ya, dari pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya yang sudah kita baca tadi, ya, di ayat 18 dan ayat 20 khususnya, ya. Di situ Yesus sedang berdoa seorang diri, dan di sini Yesus sendiri yang kemudian berinisiatif memulai percakapan, ya, dan mengajukan pertanyaan kepada murid-muridnya. Menurut orang banyak, siapa aku? Gitu, ya. Tapi Yesus tidak hanya sampai di sana, ya. Dia juga melanjutkan pertanyaannya dengan lebih jauh lagi, ya. Bahkan dia berkata, menurut kamu siapa aku? Ya. Jadi dari pertanyaan ini, pertanyaan tentang siapa dia, saya melihat di sini Yesus ingin, ya, rindu dikenal, ya, oleh murid-muridnya, begitu. Nah, kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, ya. Jadi apa yang dikatakan Yesus juga adalah apa yang ada dalam hati Allah, ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Allah itu sendiri ingin dikenal oleh kita. Nah, tapi mungkin kita seringkali kurang menyadari, ya, hal ini, ya. Apakah kita menyadari, ya, bahwa Allah semesta alam itu rindu memiliki persekutuan dengan kita, rindu bahkan ingin dikenal oleh kita. Kiranya dengan memahami kebenaran ini juga menolong kita juga boleh memiliki kerinduan untuk mengenal Dia. Dan kita juga mau meresponi atau menanggapi undangannya atau kerinduannya itu dengan kita mau mengenal Dia dan menjadikan pengenalan akan Dia itu pengejaran yang terpenting bahkan dalam hidup kita. Bapak Ibu bisa bayangkan, ya, di sini kalau kita misalnya diandaikan saja misalnya ada mungkin orang yang kita anggap berharga, begitu, ya, mungkin orang yang mulia, mungkin Pak Prabowo, begitu, ya, mengundang kita, ya, karena dia ingin memiliki hubungan atau bercakap-cakap dengan kita, kita pasti sudah akan merasa tersanjung, ya Bapak Ibu, ya. Tapi ini Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, sebenarnya ingin rindu dikenal oleh kita, makhluk yang lemah, terbatas, bahkan kita sudah berdosa melawan Dia. Seharusnya ini juga membuat hati kita terharu, terhormat, tersanjung, tergetar, dan itu juga membuat kita seharusnya juga meresponi dan sungguh-sungguh ingin mengejar, menanggapi, dan ingin mengenal Dia lebih dalam, begitu, ya. Nah, hal ini seperti juga yang diungkapkan oleh seorang bernama J.I. Packer, ya Bapak Ibu, ya. Ini adalah seorang teolog yang sudah meninggal, tapi dia menulis buku yang sangat terkenal, ya, mengenal Allah yang banyak banyak terjual, begitu, ya. Di sana dia mengatakan bahwa Allah sesungguhnya membuka hatinya untuk Anda. Dia mau bersahabat dengan Anda dan menganggap Anda sebagai mitranya. Realitas ini merupakan sesuatu yang menggetarkan. Sebuah hubungan di mana manusia berdosa, mengenal Allah sebagai satu pribadi yang mau mengangkat mereka menjadi rekan sekerjanya, dan bukan hanya itu, mau menjadikan mereka sahabat pribadinya. Dan kita pun bisa melihat hal ini seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Yohanes 15 ayat 15, ya. Di sana Yesus jelas, dia berkata kepada murid-muridnya, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah semesta alam, sebagaimana ditunjukkan oleh Yesus, ingin dikenal oleh kita, ingin bersahabat dengan kita. Bahkan kita tahu, ya, saking inginnya Allah dikenal oleh kita, sehingga Dia bahkan sampai rela meninggalkan surga yang begitu mulia dan turun ke dalam dunia yang penuh dosa untuk mati menebus kita dan menggantikan kita. Dia melakukan hal ini agar hubungan kita dengannya dapat kembali dipulihkan, agar kita bisa kembali mengenalnya dan Dia dikenal oleh kita. Kiranya hal ini membuat hati kita tergetar dan terbakar untuk terus mengenal Dia semakin dalam sepanjang sisa hidup kita. Kiranya juga ada sebuah doa yang bagus, ya Bapak Ibu sekalian, ya, dari seorang bernama A.W. Tozer, ya, dalam bukunya The Pursuit of God. Kiranya ini boleh menjadi doa kita juga, ya. Dia berkata demikian, ya Tuhan, aku telah merasakan kebaikan-Mu dan itu membuatku puas sekaligus haus lagi. Aku sungguh-sungguh menyadari kebutuhanku akan lebih banyak kasih karunia. Aku malu karena kecilnya hasratku. Ya Tuhan Allah Tritunggal, aku ingin lebih menginginkan-Mu. Aku rindu
dipenuhi kerinduan akan Engkau. Dan aku haus untuk terus merasa haus akan Engkau. Biarlah ini juga menjadi doa kita, ketika kita menyadari Allah ingin rindu dikenal oleh kita, itu membuat kita juga semakin rindu untuk mengenal Dia lebih dalam dan lebih dalam lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama yang bisa kita pelajari. Nah, yang kedua yang kita ingin pelajari juga dalam bagian ini adalah Yesus bukan hanya ingin dikenal ya oleh murid-muridnya, tapi Ia ingin dikenal dengan benar oleh murid-muridnya. Saya melihat hal ini bisa dilihat dalam ayat yang ke-22 dan ayat yang 24 ya. Di sana dikatakan bahwa Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku? Dan setelah Petrus menjawab dengan benar bahwa dia adalah Mesias, ya, kemudian dia langsung menjelaskan ya bahwa Yesus dia adalah Mesias yang harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dan bahkan tadi kita juga bisa baca dalam ayat selanjutnya, Yesus juga langsung menjelaskan tentang syarat-syarat mengikut Dia yang berat, yang tidak mudah ya. Di mana intinya orang yang mau mengikut Dia itu harus siap bahkan mati memberikan nyawanya demi Dia ya di ayat 24. Penjelasan Yesus ini saya lihat menunjukkan bahwa Yesus ingin dikenal oleh murid-muridnya. Tapi bukan hanya ingin dikenal, Dia ingin dikenal dengan benar oleh murid-muridnya. Karena kita juga, Yesus tentu sadar ya, saat itu Dia adalah figur yang populer, seorang guru yang populer ya. Di sana Dia juga telah melakukan banyak mujizat yang menakjubkan seperti membangkitkan orang mati, ya, menyembuhkan yang sakit, ya, dan Dia sudah melakukan mujizat-mujizat yang menakjubkan itu, sehingga Yesus pun sadar orang-orang bisa salah mengerti tentang Dia, orang-orang bisa salah mengerti siapa Dia, ya. Makanya di bagian ini kita melihat bahwa Yesus ingin memastikan murid-muridnya mengenal Dia dengan benar dengan pertanyaan ini. Dan kita juga lihat ya, bahkan di bagian-bagian lain, di bagian Injil yang lain memang benar ya, ternyata memang bahkan murid-murid yang sering bersamanya pun masih salah mengenal Dia. Ya, misalnya Petrus kita lihat, Petrus pun setelah itu masih ketika Yesus menjelaskan bahwa Dia harus menderita, malah menarik Yesus ke samping. Ya, jadi di situ pun kita lihat bahwa memang benar ya, bisa salah mengerti ya orang-orang tentang siapa Yesus, bahkan termasuk murid-muridnya. Dan hal-hal yang dialami orang banyak termasuk murid-muridnya pun saat ini bisa terjadi pada kita. Ya. Apakah saat ini sebagai orang-orang yang mengaku sebagai murid Kristus, kita sudah mengenal Yesus dengan benar? Ya. Apakah kita juga sudah mengenal Yesus sebagai Mesias, sebagaimana yang Dia kehendaki, sebagaimana yang dinyatakannya sendiri tentang dirinya, sebagaimana yang ada dalam Alkitab? Atau jangan-jangan kita mengenal Yesus sebagaimana yang kita kehendaki, sebagaimana gambaran dan rekayasa pikiran kita sendiri berdasarkan pengaruh-pengaruh dunia. Karena kita tahu bahkan masih ada orang Kristen yang mengaku murid Kristus hari-hari ini namun mengenal Yesus lebih sebagai penyembuh. Ya. Mereka lebih mengenal Yesus sebagai pemberi berkat saja, sebagai pemberi kesuksesan saja, sebagai pemberi kekayaan saja, sebagai pemberi hal-hal yang menyenangkan saja. Sehingga mereka tidak bersedia mengakui dan menerima bahwa Yesus adalah Mesias yang menderita, yang sederhana, yang tidak tampan, yang biasa menderita kesakitan, dan bahkan yang memanggil pengikutnya juga untuk hidup seperti Dia, menyangkal diri, memikul salib. Dan bahkan kita juga tahu ada orang yang mengaku Kristen, namun menolak Yesus sebagai Mesias yang mati menebus dosa manusia. Ya, jadi saya ada melakukan penelitian juga di dalam tugas saya waktu kuliah. Ada kekristenan di Amerika, begitu ya. Mereka menerima Kristen begitu ya, mereka menerima Yesus itu mati di salib, tapi mereka tidak menerima bahwa Yesus mati di salib itu untuk penebusan dosa dan pengampunan dosa manusia. Mereka menerima Yesus itu mati di salib itu hanya untuk menunjukkan teladan kasih begitu, hanya untuk menunjukkan teladan yang rela berkorban, hanya untuk menunjukkan teladan kasih yang rela mengampuni orang-orang yang menyalibkan. Tapi mereka menolak ya Yesus yang mati menebus dan mengampuni dosa manusia, ya. Dan belakangan ini kita pun tahu ya tentang yang namanya kekristenan progresif, Bapak Ibu ya. Jadi jadi jelas ya, Yesus Mesias yang seperti kita kenal selama ini, ya, ada banyak pandangan, ya, ada pandangan-pandangan tentang Yesus atau Mesias di sekeliling kita. Jadi selama ini kita yang sudah selama ini berjalan mengikuti Dia, mengaku
menjadi murid-muridnya, apakah kita sudah mengenal Yesus dengan benar sesuai dengan apa yang dia katakan seperti yang ada dalam Alkitab, atau kita mengenal Yesus menurut hasil pikiran dan keinginan kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, ini ada sebuah kisah tentang suami istri ya. Jadi suami istri ini mereka hidup bahagia begitu ya. Nah suatu malam anggaplah suaminya bernama Andi begitu ya. Nggak ada yang bernama Andi ya di sini ya. Dan dia pulang menemui istrinya Bella begitu ya. Nah Bella telah menyiapkan makan malam. Di meja makan terhidang nasi hangat, sayur sop, dan ayam bakar kesukaan Andi ya. Nah Bella dengan penuh perhatian mengambil sepotong ayam bagian dada dan meletakkannya di piring Andi ya. Dia bilang gini, aku sengaja kasih bagian dada buat kamu, soalnya aku tahu kamu suka, katanya. Kata Bella dengan tersenyum manis. Andi terdiam sejenak lalu tersenyum lembut. Sebenarnya sejak kecil Andi lebih suka bagian paha ayam ya. Namun selama bertahun-tahun pernikahan mereka, setiap kali makan ayam, Bella selalu memberikan bagian dada untuknya. Ia mengira istrinya itu menyukai bagian paha. Jadi dia tidak pernah protes ya. Di sisi lain Bella sebenarnya lebih suka bagian dada sebenarnya. Tapi selalu mengambil bagian paha karena mengira suaminya suka bagian dada. Begitu ya. Jadi selama ini mereka sama-sama ternyata miskomunikasi ya. Mereka sama-sama berusaha memberi yang terbaik namun tanpa komunikasi yang jelas. Terjadi kesalahpahaman kecil yang berlangsung selama bertahun-tahun. Nah malam itu akhirnya Andi berkata dengan lembut, sayang, sebenarnya aku lebih suka bagian paha. Tapi aku selalu makan bagian dada karena aku pikir kamu lebih suka paha. Gitu ya. Bella terkejut dan tertawa kecil. Aku juga selama ini makan paha karena aku pikir kamu suka dada. Ya. Mereka berdua saling berpandangan dan malam itu mereka membereskan kesalahpahaman mereka. Dan malam itu mereka mendapatkan bagian ayam yang sesuai dengan kesukaan mereka. Ya. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hubungan kita dengan Tuhan juga mungkin bisa seperti itu. Ya, kalau dalam kisah di atas kesalahpahaman yang terjadi adalah kesalahpahaman yang kecil. Tetapi dalam hubungan kita dengan Tuhan, kalau kita mengenal Allah tanpa bertanya, tanpa berkomunikasi dengan Dia, tanpa mendengarkan dari Dia sendiri tentang siapa dirinya, maka itu bisa menjadi kesalahpahaman yang besar dan serius. Jadi pertanyaannya bagi kita untuk kita refleksikan adalah, apakah kita selama ini sudah mengenal Allah melalui berkomunikasi dengan Dia, melalui doa dan mendengar perkataannya sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab. Atau jangan-jangan kita mengenal Dia menurut pemikiran kita sendiri tanpa kita berkomunikasi dengan Dia lewat doa dan firman Tuhan. Nah, jika kita berusaha mengenal Dia menurut pemikiran sendiri, tanpa berkomunikasi atau jarang berkomunikasi dengan Dia lewat doa dan firman, maka tidak heran jika akhirnya kita salah mengenal dan memahami Dia. Karena kita tadi juga sudah tahu ya bagaimana dunia pun terus-menerus ya berusaha memperkenalkan Yesus yang lain begitu ya di sekitar kita ya. Bagaimana kalau kita bisa mengenal Dia dengan benar? Kalau kita jarang menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan Dia melalui firman Tuhan dan doa, dan lebih sering berkomunikasi tanda kutip dengan Netflix, dengan Disney Hotstar, dengan drama Korea ya, dengan media sosial, dengan mungkin kita suka main game Mobile Legends, atau kita lebih senang membaca berita misalnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apakah kita hari ini masih tekun, masih teratur, masih rindu terus bergaul dengan Tuhan melalui doa dan firman Tuhan? Apakah kita masih menyediakan waktu secara teratur untuk bersekutu dengan Dia secara pribadi setiap hari melalui doa dan firman Tuhan? Apakah kita juga masih terus rajin, mau terus belajar firman Tuhan dengan rajin, dan menyediakan waktu untuk mengikuti pembinaan-pembinaan iman yang juga diadakan di gereja kita. Jadi jangan lupa ikut warteg juga ya Bapak Ibu ya, Forum Teologi, pesan sponsor. Atau kita lebih banyak menyediakan waktu untuk hal-hal lain seperti di atas ya. Dan sebenarnya pengenalan kita yang benar tentang Yesus pun kita juga bisa lihat melalui kehidupan kita ya. Apakah hidup kita tuh semakin lama kita ikut Yesus, apakah semakin mirip Yesus atau tidak ya. Misalnya kita tahu Yesus adalah pribadi yang melayani, ya. Dia ada di tengah-tengah manusia sebagai pelayan. Bahkan dia rela melayani manusia sampai mati di kayu salib. Kita di sini dengan seiring waktu mengikuti Yesus, apakah kita juga menjadi seorang yang semakin melayani, ya? Atau jangan-jangan kita hanya menjadi seorang pengunjung gereja saja, atau menjadi penonton saja, dan kita tidak mau terlibat untuk melayani Dia bersama-sama dengan anak Tuhan lain di gereja.
dan juga tentu saja melayani juga di luar gereja. Ya, kita juga melihat Yesus di dalam Injil Lukas pun dia juga seorang penginjil, ya. Dia juga seorang pemurid yang melatih murid. Nah, pertanyaannya, apakah kita juga semakin mirip Yesus dalam hal ini? Apakah kita juga masih tekun, setia mengabarkan Injil? Apakah kita juga masih tekun dan setia lebih lagi, ya, bahkan mau memuridkan, mau melatih murid juga, ya, seperti Yesus. Apakah kita di sini juga sudah mau menjadi murid Yesus dengan mengikuti komunitas pemuritan di gereja kita? Atau bagi kita yang sudah ikut komunitas pemuritan, apakah kita juga mau jadi fasilitator, ya, bertumbuh lebih lagi untuk melatih orang lain menjadi murid Kristus, ya? Biarlah hal ini sekali lagi menolong kita untuk melihat apakah kita juga sudah mengenal Yesus dengan benar melalui hidup kita di hadapan Yesus. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, Yesus ingin dikenal secara pribadi atau personal oleh murid-muridnya. Kita bisa melihat bagian ini dari kata-kata ayat 20, ya. Di sini kita jelas melihat bahwa Yesus tidak puas dengan jawaban murid-murid yang hanya menurut orang banyak. Tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, menurut kamu sendiri, siapakah aku ini? Di sini kita melihat bahwa Yesus tidak puas pengenalan berdasarkan apa kata orang. Dia ingin murid-muridnya bisa mengenal dia secara pribadi. Ya, dia tidak puas dengan iman yang hanya berdasar pada apa kata orang. Jadi bagi kita yang semua yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian, apakah iman kita hari ini adalah iman yang pribadi, personal kepada Yesus, berdasarkan pengenalan kita secara pribadi kepadanya? Atau iman yang berdasarkan pada apa kata orang? Apakah iman kita berdasar pada apa kata orang tua saya atau keluarga saya? Apakah iman saya berdasar pada kata suami atau istri saya? Apakah iman saya berdasar pada apa kata guru saya? Bahkan apakah iman saya berdasar apa kata pendeta saya? Apakah iman saya berdasar pada apa kata teman saya? Tentu hal ini tidak salah sepenuhnya, karena kita memang belajar tentang Tuhan dan iman dari orang-orang penting di sekitar kita. Tapi kita perlu juga secara pribadi bisa menjawab mengapa kita memilih Kristus. Mengapa kita mempercayai iman Kristen? Mengapa saya menyerahkan hidup saya kepada Kristus dan bukan kepada yang lain? Bapak Ibu sekalian. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, mengapa Yesus ingin murid-muridnya mengenal dia dengan benar dan personal? Karena kita tahu bahwa hal ini dikehendaki Yesus. Yesus mengendaki hal ini karena dia tahu bahwa pengenalan akan dia akan mempengaruhi kehidupan kita. Bahkan bisa menentukan hidup dan mati kita. Kita tentu pernah dengar Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hal ini dan kita juga bisa lihat dalam ayat 23 dan 24 yang kita baca tadi, ya. Di situ Yesus berbicara tentang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang kehilangan nyawanya karena Yesus, justru ia akan menyelamatkan, memperolehnya. Hal ini berarti keputusan kita tentang siapa Yesus dalam hidup kita. Keputusan kita tentang apakah kita mau mengikut dia atau tidak akan menentukan apakah kita akan memperoleh, menyelamatkan nyawa kita, atau akan kehilangan nyawa kita. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kita sekalian? Apakah kita yang selama ini sudah hadir di gereja, bahkan melayani Tuhan di gereja, apakah kita sudah sungguh mengenal dia? Dan apakah kita rindu mengenal dia yang ingin dan rindu dikenal oleh kita? Apakah kita sudah mengenal dia dengan benar, sebagaimana apa katanya sendiri, sebagaimana yang Alkitab nyatakan, atau menurut pemikiran kita sendiri, menurut pandangan-pandangan dunia? Dan yang ketiga, apakah kita sudah mengenal Yesus secara personal pribadi dan bukan menurut apa kata orang? Kiranya perenungan malam ini boleh mengingatkan dan mendorong kita untuk terus dan semakin rindu mengenal dia dengan benar dan secara personal atau secara pribadi di sepanjang sisa hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, sekali lagi terima kasih untuk firman-Mu yang malam ini mengingatkan bahwa Engkau rindu untuk kami mengenal Engkau. Dan Engkau rindu kami mengenal Engkau dengan benar dan juga secara pribadi. Sekali lagi ya Tuhan, biarlah melalui perenungan malam ini kami diingatkan dan semakin didorong ya Tuhan. Semakin
Kau berikan kasih karunia, sehingga kami boleh terus dan semakin rindu mengenal Engkau lebih benar dan lebih pribadi lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.